Halo guys, perkenalkan nama saya Sarifah Radila Kaseti. Baik, di sini saya akan memberitahu permainan yang cocok dan pantas untuk dimainkan oleh anak di bawah 5 tahun yang terkena penyakit ISPA atau gangguan pernapasan. Terapi bermain adalah terapi yang menggunakan alat-alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, tertekan, atau emosi. Kebanyakan anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan, mereka gampang sekali bosan karena mereka terlalu banyak di tempat tidur atau di kamar. Karena mereka tidak boleh terlalu banyak beraktivitas, apalagi sampai kelelahan. Karena itu membahayakan masa proses penyembuhannya. Karena itu, kami kelompok memilih permainan yang pantas dan baik yang tidak terlalu banyak beraktivitas, apalagi sampai kelelahan. Permainan itu adalah permainan Play-Doh atau yang Tuan Jaga bilang plastisin. Permainan Play-Doh atau plastisin bisa bermain di tempat tidur atau sambil duduk dan tidak membuang banyak tenaga, dan anak sendiri pun bisa sambil belajar mengenal warna, karena plastisin atau Play-Doh itu dia memiliki banyak warna, ada merah, hijau, kuning, pink, sampai merah maron, dan mereka bisa membuat sesuatu yang mereka ingini. Karena Play-Doh atau plastisin mudah dan gampang sekali bisa dibentuk apa yang anak-anak ingini, semacam rumah-rumahan, hewan, atau apa yang mereka ingini itu sangat mudah dibentuk. Contoh cara bermain plastisin atau Play-Doh yang biasa Tonja bilang itu plastisin. Ini tuh plastisin yang tuh ada DP warna-warna, sama yang tadi Tada bilang ada warna merah, kuning, hijau, orange, biru, sama merah maron. Di sini saya akan memberikan contoh kepada adik yang terkena gangguan pernapasan. Bagaimana kita main? Adik suka warna apa? Merah. Sama warna apa lagi? Biru. Oke, baik, di sini kami akan bermain plastisin. Kami akan membuat rumah-rumahan dari plastisin. Oke, tadi adik bilang kan warna merah toh? Kita buka warna biru. Ya ini biru. Ini yang merah. Kan nih, dia kan elastis, gampang dibuat. Sepanjang lagi, gulung-gulung lah terus, gulung. Nah ya, baru sambung di bawah. Oke guys, ini proses pembuatan plastisin dari adik Naya. Ini sebentar lagi akan jadi rumah yang dia ingin membuatnya. Ini hasil dari adik Naya, cukup kreatif. Oke guys, baik, di sini inilah hasil dari adik Naya. Cukup kreatif dia pingin membuat rumah, tapi hasilnya begitu sempurna. Adik sudah tercapai, senyak bosan toh lagi dalam ruangan, dia senyak terlalu banyak rewel, karena kalau orang dengan gangguan pernafasan pada anak, dia cepat sekali rewel, gampang bosan karena dia selalu di rumah, tidak boleh beraktivitas lebih selain dari tidur saja di rumah atau di kamar. Dia cuma boleh bangun, makan, habis itu tidak boleh beraktivitas lain karena akan mengganggu masa proses penyembuhan. Baiklah, saya
Senaung. Di sini saya akan menjelaskan manfaat permainan Play-Doh untuk anak di bawah 5 tahun dengan kasus ISPA. Jadi manfaatnya yaitu satu, bisa meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi anak tersebut. Yang kedua, dapat mengasah kemampuan motorik halus dari anak tersebut. Yang ketiga, memberikan wadah saat anak kesulitan mengekspresikan emosinya. Yang keempat, yaitu anak mampu mengembangkan koordinasi antara mata dan tangannya lewat permainan itu. Kemudian yang kelima, yaitu anak mampu meningkatkan kemampuan bahasa serta literasinya. Kemudian yang terakhir, melatih anak untuk belajar menulis. Atau dengan permainan itu anak sudah bisa mulai memegang. Contohnya seperti sudah mulai bisa memegang pensil, buku. Jadi itu manfaat untuk anak di bawah 5 tahun dengan permainan Play-Doh. Itu untuk kasus ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Jadi itu permainan yang cocok untuk anak dengan kasus ISPA karena permainan ini bisa dimainkan atau bisa dilakukan secara santai dalam keadaan duduk atau di atas tempat tidur pun juga bisa. Jadi itu manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Eva Nurjinda. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari permainan clay untuk anak yang menderita ISPA di bawah umur 5 tahun. Jadi permainan clay ini memiliki 6 manfaat. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan motorik halus. Karena dengan adanya kegiatan mengepal, meremas dengan menggigit, memikir, menekan, dan lain-lain dapat menggerakkan, melatih, dan memperkuat otot halus si kecil. Yang kedua yaitu mengenal konsep warna. Nah, si kecil menginginkan membentuk suatu warna yang baru, maka ia dapat mencampurkan macam-macam warna sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Nah, si kecil tidak hanya menerima apa yang sudah ada, namun ia akan mengetahui bagaimana membuat suatu bentuk. Yang keempat ada mendorong kepercayaan diri. Membiarkan si kecil membentuk clay dapat menimbulkan sebuah rasa bertanggung jawab atas sesuatu. Tentu saja hal ini merupakan hal yang baik karena ia lebih merasa percaya diri untuk mengkomunikasikan maksudnya. Yang kelima ada mengembangkan imajinasi. Si kecil akan berimajinasi sesuai dengan apa yang ia pikirkan dengan dituangkan dalam bentuk kegiatan yang ingin dia lakukan. Yang terakhir itu ada menimbulkan rasa bangga. Menimbulkan rasa bangga atas pencapaiannya. Jadi saat ia berhasil membuat sebuah karya, maka akan timbul rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Halo guys, perkenalkan nama saya Versi Mokat dan saat ini saya akan menjelaskan tentang bahaya dan efek samping dari permainan Play-Doh. Yang pertama, banyak menggunakan garam. Nah, permainan Play-Doh ini adonannya kebanyakan terbuat dari garam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati karena ketika seorang anak menelan permainan lilin ini, maka dia akan merasakan mual muntah, lemah, lesu, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua, bahayanya adalah alergi makanan. Nah, biasanya permainan ini terbuat dari tepung terigu, susu bubuk, selai kacang, dan pewarna. Oleh karena itu, pastikan anak Anda tidak alergi dengan bahan-bahan tersebut. Karena ketika alergi maka akan memberikan efek samping yang membahayakan kesehatannya. Kemudian yang ketiga, bahaya tersedak.
sebagai orang tua kita harus memberikan pengawasan yang ketat kepada anak ketika sedang bermain Play-Doh. Karena ketika anak menelan permainan ini, maka dia akan tersedak dan akan mengancam jiwanya. Kemudian yang keempat, yaitu Play-Doh bukan makanan anak. Oleh karena itu sebagai orang tua, kita harus mengarahkan kepada anak tentang apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, supaya anak mengerti bahwa ini hanya sekedar permainan dan pada akhirnya dia cuma sekedar bermain, sehingga tidak ada niat anak tersebut